Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, beliau adalah bernama Zunnun. Itu adalah nama julukan. Nama aslinya Ibrahim Al-Misri, atau juga sebagian ulama tercatat ada beberapa nama. Tetapi yang jelas nama Zunnun sudah menjadi nama yang terkenal. Dari beliau adalah seorang ilmuwan dari Muslim, yaitu beliau ahli fisika dan ahli kimia. Beliau dijuluki sebagai Zunnun, yang artinya adalah ikan nun, karena beliau memang punya hobi memancing ikan. Suatu saat beliau memancing ikan bersama putrinya. Tiba-tiba putrinya menegur ayahnya yang bernama Zunnun tersebut. Ayah, saya barusan mendengar bahwa ikan itu bertasbih. Nah, mendengar tersebut dijawab lagi oleh putrinya, kalau seandainya itu ikan diambil untuk makan, maka tidak bisa bertasbih lagi. Mendengar ucapan dari putrinya tersebut, beliau langsung terdiam dan dia langsung beristighfar dalam hati, dan langsung dia membereskan alat pancingnya dan dia pulang. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa putri dari Zunnun tersebut, beliau telah mendapatkan hidayah atau terbukanya hijab. Dia bisa mendengar atas izin Allah, dan itu ada korelasinya dengan surat As-Saff. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa-apa yang ada di langit dan bumi, semua bertasbih. Dan putri daripada Zunnun tersebut, beliau dapat izin dari Allah saat itu bisa mendengar suara ikan berzikir. Nama Zunnun tersebut, beliau pernah menyampaikan bahwa kehidupan dunia itu adalah seperti nun. Dari nun, kalau kita lihat tulisnya itu adalah menulis nun dari atas ke bawah sampai ke atas lagi. Dari atas, dari alam ruh, kemudian turun ke bumi, berjalan dalam perjalanan, dan naik lagi kita wafat, dan kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu titik itu menandakan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi konteks pada channel ini adalah bahwa Syekh Zunnun memberikan tip bagaimana cara untuk hidup sukses dengan cara yang tepat sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tahapan ini sudah dilalui, maka Allah akan memberikan tercatat kita sebagai orang yang sukses. Di dalam surat Nun sendiri dikatakan, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, demi pena. Pena, wa ma yasturun, dan apa-apa yang tertulis. Jadi manusia akan tertulis sejarah hidupnya, perjalanan hidupnya, yang ujung-ujungnya dari alam ruh turun ke bawah ke dunia sampai kepada atas, lagi dicabut atau dipisahkan kita dengan jasad, dan kita akan menghadap Allah lagi. Oleh karena itu, seorang yang bermakrifat, kenal pada Allah, itulah tujuan daripada kita hidup. Penjelasan ini saya ambil dari cuplikan ceramah dari Syekh Muhammad Sholeh Basalamah. Beliau adalah sebagai muqaddam, sebagai mursyid
Torekoh Tijaniyah dari Brebes. Kita lihat yuk sebentar. Malam hari ini saya membagi satu diktat yang berjudul kunci sukses lancarnya berbagai urusan. Mestinya bapak-bapak, ibu-ibu dalam menghadapi kehidupan dunia ini banyak urusan, dan urusan-urusan kita, baik urusan keduniaan, urusan keagamaan, urusan akhirat, mestinya kita semuanya pengen dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lancarnya segala urusan tidak muncul begitu saja, tapi harus kita melakukan langkah-langkah tertentu. Seorang ulama besar, Al-Imam Dhunnun Al-Misri rahimahullah rahmatal abrar, beliau adalah seorang ahli kimia, beliau adalah seorang ahli fisika, beliau ahli berbagai ilmu, tapi kemudian mendalami ilmu-ilmu syariah, mendalami terutama ilmu tasawuf. Beliau adalah seorang tokoh sufi yang begitu dikenal. Sampai hari ini dunia mana yang tidak kenal seorang tokoh sufi yang bernama Al-Imam Dhunnun Al-Misri rahimahullah. Bayangkan para hadirin, beliau lahir tahun 180 Hijriah. 180 Hijriah. Sekarang sudah 1440 berapa Hijriah? 42 Hijriah. Jadi beliau hidup sudah 13 abad yang lalu, sudah lebih dari 1300 tahun yang lalu, tapi ajaran-ajarannya terus dikaji oleh umat Islam, ajaran-ajarannya terus dilakukan oleh umat Islam, ajaran-ajarannya memunculkan berbagai kesuksesan-kesuksesan yang Allah berikan. Para hadirin, Al-Imam Dhunnun Al-Misri, beliau bernama Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Beliau bernama Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Kenapa dinamai Dhunnun? Dhunnun itu artinya orang yang memiliki huruf nun. Bapak-bapak, ibu-ibu, semerep huruf nun apa mboten? Iya. Iya, beliau dinamai Dhunnun. Malah lebih dikenal namanya Dhunnun, orang yang memiliki huruf nun. Padahal namanya Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Kenapa para hadirin? Karena beliau seorang tokoh tasawuf, seorang tokoh sufi. Maaf, sebelumnya perlu kita tahu, tasawuf adalah sebuah ilmu para hadirin. Orang yang mendalami ilmu tasawuf namanya sufi. Seperti fikih adalah sebuah ilmu. Orang yang mendalami ilmu fikih namanya al-faqih. Nah, berbicara tentang tasawuf, bapak-bapak, ibu-ibu, tasawuf hanya ada di akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikelola oleh pakar-pakar yang memunculkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah mempunyai 3 pilar. Mempunyai berapa? 3 pilar. Pertama, tauhid. Yang kedua, fikih. Yang ketiga, tasawuf. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah mempunyai 3 pilar. Pertama, tauhid, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini inti akidah. Yang kedua adalah fikih,
ilmu yang mengatur bagaimana supaya ibadah kita kepada Allah tepat sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan dimaukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf itu apa para hadirin? Ilmu penjernihan hati, ilmu kebersihan hati. Iya, Rasulullah menggambarkan hati itu bagaikan cermin. Bapak ibu tadi mau berangkat menuju majelis taklim ini bercermin apa enggak? Bercermin, pasti. Barangkali pecinya miring, ya, atau jilbabnya, ya Bu ya. Dengan bercermin, pakaian kita rapi. Cermin hati kita adalah cermin jiwa kita adalah hati. Kalau hatinya, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bercermin, cerminnya banyak kotorannya. Katanya orang Kalipucang, butek, ya Bu ya. Kalau kita bercermin, cerminnya butek. Kira-kira wajah kita terang apa enggak? Banyak bercak-bercak. Yang bercak-bercak bukan wajahnya, tapi apa? Cerminnya. Maka dari itu para hadirin, hati mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu informasinya mengatakan bahwa semua perputaran kehidupan kita tergantung pada hati. Hati kita baik, hidup kita akan baik. Hatinya baik, matanya baik. Hatinya baik, telinganya baik. Hatinya baik, lisannya baik. Hatinya baik, otaknya baik. Hatinya baik, tangan kakinya baik. Tapi kalau hatinya jelek, semuanya akan jelek. Nah, ilmu yang kaitannya dengan hati itu namanya ilmu tasawuf. Ilmu apa? Tasawuf. Iya. Orangnya yang ahli ilmu tasawuf namanya sufi. Namanya apa? Sufi. Iya. Begini para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, tasawuf tidak ada kecuali di akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah itu banyak, ya, bukan ahli sunnah wal jamaah saja. Tidak ada yang membicarakan ilmu tasawuf kecuali dalam akidah ahli sunnah wal lengkap para hadirin. Masalah pengetahuan tentang keesaan Allah dibahas dalam tauhid, tentang ibadah dibahas dalam ilmu fikih, beresnya hati dibahas dalam ilmu tasawuf. Kembali Bapak Ibu tentang Al-Imam Dhunnun Al-Basri, namanya Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Kenapa tidak dikenal dengan namanya, malah dikenal dengan julukannya, dikenal dengan nama kehormatannya, Dhunnun, orang yang mempunyai huruf nun. Kenapa para hadirin? Sebab beliau seorang tokoh sufi. Beliau juga dari begitu hebatnya memperhatikan masalah hati, memperhatikan masalah ibadah, beliau keilmuannya begitu tinggi sehingga beliau juga diberi oleh Allah namanya ilmu ladun. Namanya ilmu ladun. Ilmu yang tanpa dipelajari. Setelah belajar, jangan keliru. Orang kadang-kadang langsung pengennya ilmu laduni, tidak mau belajar. Ilmu itu ada dua, ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni. Ilmu kasbi itu ilmu yang dipelajari. Ilmu laduni, ilmu yang langsung diberi oleh Allah tanpa dipelajari. Tapi Allah memberi ilmu laduni setelah orang menjalani ilmu kasbi. Jangan loncat langsung para hadirin, maunya instan tidak bisa, ya. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, Dhunnun seorang yang punya huruf nun, karena beliau adalah seorang ahli tasawuf yang begitu hebat, punya konsep kehidupan bahwa hidup adalah gambarannya seperti huruf nun. Kata beliau, hidup adalah gambarannya seperti huruf apa? Nun. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu kan huruf nun?
melengkung gini. Setelah melengkung, tengah-tengahnya ada apanya? Titik. Artinya apa? Dari sebelah kanan, artinya orang memulai hidup, lahir, berjalan melengkung. Ini namanya lingkaran hidup, ini namanya liku-liku kehidupan. Dari mulai lahir terus melengkung sampai meninggal dunia. Dalam menjalani kehidupan, dari mulai lahir sampai meninggal, yang digambarkan bagaikan huruf nun, ada satu titik fokus. Huruf nun kan ada titiknya ya, ada titik apa? Fokus. Orang kalau hidup dengan konsep huruf nun, setelah menjalani liku-liku kehidupan, tidak meninggalkan titik fokus. Titik fokusnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah konsep Dhinnun al-Misri. Para hadirin, Al-Imam Dhinnun al-Misri dikenal di seluruh dunia ilmunya, terutama dalam berbicara ilmu tasawuf. Tidak hanya dipraktikkan oleh dirinya sendiri. Ini yang luar biasa. Kadang-kadang orang mencela ilmu tasawuf, keliru. Ilmu tasawuf itu ilmu luhur, ilmu berdasarkan Al-Quran, ilmu berdasarkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.